Ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Doa dimulai oleh bunga. Persilakan buat bunga. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau melihat dipersiapkan kelasnya. Sebelum kita mulai buat bunga, buat persiapan kelasnya. Berdiri. Bersiap. Pada Ibu beri salam. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Sudah, Ibu akan menyebut Abel, Anissa, Bunga, Dini, Hanifa, Jihan, Nabila, Nadia, Naila, Nindi, Nur, Rika, Ronauli, Zahira, Saskia, Supina, Jessica. Kita lanjutkan ini, kita akan mendengarkan lagu nasional kita. Buat Anissa, Ibu persilahkan ke depan untuk membawakan lagu yang kita akan laksanakan dengan bersama-sama. Pemuda mudi satu dua tiga ya. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tanah berjumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Materi kita hari ini kita lihat dari penayangan video motivasi ini. melihat tayangan motivasi gambar yang ada di sini. Nah, buat anak ibu Jessica, apa yang kamu lihat?
motivasi pembelajaran video pembelajaran ini? Orang tuanya terlalu mengekang dan anaknya untuk menjadi apa yang orang tuanya mau, sehingga seharusnya orang tuanya malah mendukung anaknya itu untuk setiap pencapaian anaknya lakukan. Ya, baik. Terima kasih buat Bunga dan Jessica yang telah memberikan kritik dari video pembelajaran ini. Ya, bagus. Motivasi di sini dalam gambar ini adalah di mana orang tua terlalu memaksa bahwasanya anaknya harus mengikuti dia. Memang kita sebagai siswa harus mengikuti orang tua, tapi terkadang di zaman era milenial sekarang kehendak anak itu terkadang harus dipenuhi orang tua, sekalipun itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya memang salah kalau anak itu terlalu dimanja, kalau anak itu terlalu dimaui apa yang diinginkannya, bisa jadi anak itu jadi salah langkah. Jadi di sini dikatakan dengan video ini anak ini berdiri sendiri dengan ada kemauannya, dia bisa berdikari sendiri sehingga orang tuanya terbuka untuk memenuhi dan keinginan anak tadi, karena anaknya tadi memiliki keinginan yang lebih besar, kuliah di tempat tersendiri dan memiliki motivasi kehidupan bahwasanya dengan tanpa orang tua atau ada orang tua dia bisa mandiri. Sudah? Jadi di sini Ibu lihatkan materinya. Materi kita hari ini ada 3 dia, di mana dia di sini hakikat demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan. Nah, kompetensi dasarnya 3.2, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan hakikat demokrasi dengan tepat. Yang keempat, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada persepsi. Ya, sudah kita laksanakan persepsi dan penangkap gambar, di mana kita telah mengetahui pengertian dari demokrasi tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melihat penayangan video pembelajaran tentang kepemimpinan yang otoriter. Coba diperhatikan, nanti bisa kamu pertanyakan apa yang bisa kamu lihat dari video ini. Jadi demokrasi ini kita lihat dalam video pembelajaran ini berbagai negara yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini merupakan siapa tokoh ini? Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln merupakan pencetus demokrasi. Ya, di mana dia ada 3 yang diapakannya, bahwasanya demokrasi ini merupakan bagian untuk masyarakat bisa mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun secara tulisan. Ini merupakan tokoh yang sangat kejam. Ya, ini di Jerman, Rudolf Hitler. Ya, dia merupakan tokoh yang
ya, dipaksanya rakyatnya supaya tunduk kepada negara, bahwa negara itu merupakan negara yang paling kuat, yang berkuasa di negara Jerman, sehingga banyak masyarakat yang merasa tersakiti dibuat oleh pemimpin ini. Ini sangat terkenal, ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa pemimpin daripada ini terkenal akan kekejamannya, enak, paham? Baik. Nah, sebelum kita lanjut, ini materi kita, hakikat demokrasi dan dinamika demokrasi. Setelah ini nanti kita masuk, ini dia pengertian dari demokrasi yang sebenarnya. Sudah? Boleh dibacakan Anissa, apa itu pengertian dari demokrasi? Demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Ya, terima kasih Anissa. Jadi anak-anak ibu sudah tahu demokrasi itu apa? Bahwa demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Sudah? Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Di mana klasifikasi demokrasi ini ada 3. Yang pertama dia penyampaian pendapat, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi referendum. Yang kedua, titik berat perhatian, demokrasi formal, demokrasi campuran, dan yang ketiga wewenang dan hubungan, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial. Sudah? Lanjut. Yang ketiga, ada dia prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokrasi. Adapun prinsip demokrasi tersebut ada 7 bagian. Yang pertama dia negara berdasarkan konstitusi, jaminan HAM, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dan yang terakhir, jaminan bebas. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kelompok kita, Ibu mau bagi dulu kelompoknya sebelum kita lanjut. Sudah, di sini ada kelompok 1, Abel, Anissa, Putri, Bunga, Dini, Hanifah. Kelompok 2, Jihan, Nabila, Nadia, Naila. Ini kelompok 2, Nindi, Nur, Efri, Rika, Ronauli. Itu kelompok 3, Sahira, Saskia, Suprina, Jessica. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kelompok kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri. Oke, siap?
meeting ini kita akan lanjut kepada pembelajaran kelompok. Tadi sudah Ibu bagi kelompoknya, Ibu akan bagikan tugasnya. Tanggalnya. Untuk petunjuknya, yang pertama, cantumkan identitas kelompok kalian pada halaman pertama LKPD ini. Yang kedua, lakukan setiap langkah kerja yang ada pada LKPD ini. Yang ketiga, setiap kegiatan yang ada dalam LKPD sudah dilengkapi dengan langkah-langkah yang sudah dikerjakan. Yang keempat, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, jika belum ada yang dipahami, boleh bertanya kepada Ibu. Yang keenam, jika setelah selesai mengerjakan satu persatu, kalian presentasikan dari setiap kelompok ke depan. Ya nak ya. Tugasnya yang sudah Ibu utarakan. Ayo ketua kelompok. Dua-dua sama LKPD-nya nak. Baiklah anak-anak Ibu, terima kasih telah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ibu harapkan dengan jawaban-jawaban ini nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik, dan kalian sudah melihat tugasnya yang sudah Ibu kirim di WA. Tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa kembali. Jadi semakin semangat belajar supaya mendapatkan nilai yang terbaik, dan kita akan kembali untuk pertemuan kedua di materi membangun dinamika demokrasi Pancasila, dipelajari kembali di rumah. Buat bunga, buat doa penutup. Berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, silakan pulang dengan baik dan dalam